Teman-teman pasti sering dengar kata anarki. Tapi sebenarnya apa sih arti anarki itu? Kata anarki berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya keadaan tanpa pemimpin atau tanpa aturan. Awalnya pemikiran ini terdengar seperti kekacauan total. Namun sebenarnya anarkisme ini sendiri merupakan keadaan di mana tidak ada otoritas pusat yang memerintah. Dalam sejarah, pemikiran ini mulai berkembang di abad ke-19 melalui tokoh Pierre Joseph Proudhon yang merupakan orang pertama yang menyebut dirinya anarkis. Nah, dari pemikiran ini, teori anarki mulai meluas secara berkala seiring berkembangnya zaman. Nah, teman-teman, anarki ini tuh bukan sekedar demo, rusuh-rusuhan, atau bakar-bakaran ya. Tapi anarki dalam hubungan internasional itu lebih ke ketiadaan pemerintah dunia yang mengatur negara. Jadi karena ketiadaannya pemerintah dunia yang mengatur negara, negara-negara itu secara nggak langsung menganut sistem swadaya atau self-help, di mana mereka itu bertanggung jawab untuk mengurusi keamanan dan pertahanan negaranya sendiri. Dari sistem swadaya ini lahirlah 3 fenomena utama. Yang pertama, security dilemma atau dilema keamanan. Nah, situasi ini tuh serba salah. Jadi misalnya ada negara A yang ingin memperkuat pertahanan dan senjatanya. Negara B yang ngeliat jadi takut dan curiga dong. Akhirnya negara B ikut-ikutan melakukan hal yang sama apa yang telah dilakukan negara A. Jadi situasi ini tuh akhirnya menambah ketegangan dan juga saling curiga. Yang mana awalnya itu mereka tuh nggak ada yang saling niat untuk menyerang. Awalnya mereka cuma niat untuk memperkuat pertahanan negaranya sendiri. Kondisi ini itu dinamakan lomba senjata atau arms race. Dua, balance of power atau keseimbangan kekuasaan. Nah, ini itu strategi biar nggak ada satu negara yang terlihat jago atau dominan. Nah, gimana caranya? Caranya itu bisa dengan memperkuat negara sendiri dan juga membangun aliansi dengan negara lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga stabilitas. Yang ketiga, sisi positifnya yaitu membentuk rezim dan institusi internasional. Nah, karena nggak ada aturan yang mengikat mereka, jadi negara-negara ini sadar kalau mereka itu butuh aturan bersama. Jadi secara sukarela mereka itu membentuk kesepakatan atau rezim dan juga organisasi atau institusional untuk mereka sendiri. Contohnya itu PBB, ASEAN, dan WTO. Nah, ini itu menjadi bukti kalau misalkan dalam sistem anarki, kerjasama itu masih bisa dibangun untuk menyelesaikan suatu masalah bersama dan juga membangun rasa kepercayaan. Gerakan anarkisme modern berkembang pesat di Eropa pada awal abad 20. Salah satu tokoh penggeraknya adalah Emma Goldman yang merupakan seorang anarkis dan juga seorang feminis. Seringkali orang-orang menafsirkan bahwa anarkisme sejati identik dengan kondisi tanpa pemerintahan. Meskipun begitu, jika dipikirkan, kondisi tanpa pemerintahan total tidak praktis diterapkan di dunia nyata. Banyak orang-orang merespon pernyataan tersebut dengan respon yang macam-macam. Namun menurut teman-teman, yang praktis adalah tunduk pada sistem yang tidak adil dan berharap untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Nah, teman-teman, ada salah satu contoh di mana masyarakat dunia menerapkan anarkisme dalam konteks yang lebih positif. Ada fenomena The Occupy Movement di tahun 2011 yang terjadi di kota New York dan menyebar ke sejumlah kota lainnya, bahkan sampai ke Quebec, Kanada. Nah, demonstrasi ini membawa slogan We Are the 99% yang menyimbolkan bahwa the 99% dari masyarakat adalah pekerja yang menggerakkan roda ekonomi dan 1%-nya adalah elit bangsawan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan politik yang timpang dan masif sekali. Nah, teman-teman, aksi ini benar-benar diusung oleh rakyat dan tidak ada pengakuan sama sekali. Jadi mereka itu membangun sebuah komunitas di Zuccotti Park. Mereka tinggal bersama di situ. Mereka memasak bersama, saling membantu, dan juga saling bertukar ide gagasan sore untuk menyejahterakan masyarakat. Sayangnya, setelah 59 hari, aksi ini digusur oleh aparat dan segala momentum politiknya padam. Namun di Occupy Movement ini adalah pengingat penting bagi kita bahwa anarkisme tidak selalu sinonim dengan kekerasan, tapi juga dengan gerakan dari rakyat untuk rakyat ketika pemerintah tidak lagi memenuhi kebutuhan dan tidak lagi peduli kepada kemaslahatan rakyat. Itulah yang disebut dengan everyday anarchism. Nah, apa sih pengaruh pemikiran anarki dalam masyarakat global dan hubungan internasional? Pemikiran anarki sendiri itu menentang segala bentuk otoritas dan dominasi, baik itu negara, militer, maupun korporasi transnasional yang bersifat menindas dan eksploitatif. Nah, ada juga perspektif anarko-pasifis. Apa sih perspektif anarko-pasifisme itu? Perspektif anarko-pasifisme itu adalah sebuah perspektif yang dimana perubahan sosial hanya bisa dicapai dengan cara damai atau tanpa kekerasan. Perspektif ini memperluas definisi agent politik yang mencakup individu atau kelompok kecil. Nah, perspektif ini juga memperkuat dasar teori gerakan anti-militer atau gerakan anti-intervensi.